Xi menekankan, penderitaan rakyat China akan terus mengeluarkan dana untuk mendukung BUMN. Seperti yang dilaporkan oleh media pemerintah China, pemimpin PKC Xi Jinping memimpin pertemuan Biro Politik Komite Sentral PKC hari ini untuk menilai laporan komprehensif dari inspeksi putaran kedua. Setelah Kongres Nasional PKC ke-20, 2 putaran inspeksi telah dilakukan yang mencakup semua badan usaha milik negara, BUMN, dan perusahaan pusat. Pertemuan tersebut menggarisbawahi bahwa BUMN berfungsi sebagai fondasi material dan politik PKC yang sangat penting. Mengomentari masalah ini, Wang Weiluo, seorang ahli konservasi Air China yang tinggal di Jerman, mengusulkan bahwa pendekatan Xi Jinping saat ini dalam memerintah negara dapat diringkas sebagai 5, putra, lulus ujian kekaisaran, senjata mengendalikan militer, pena mengendalikan propaganda, pisau mengendalikan polisi dan pasukan khusus, kantong uang mengendalikan keuangan, dan sempoa mengendalikan data. Meskipun BUMN seharusnya menjadi bagian dari kantong uang Xi, kantong uang ini tampaknya penuh dengan hama dan penuh dengan lubang, menyebabkan uang terus-menerus bocor. Fondasi material dan politik Xi telah lama membusuk. Menurut sebuah laporan dari The Wall Street Journal, sejak Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012, aparat penegak hukum PKC telah menjatuhkan hukuman kepada sekitar 5 juta orang. Pada tahun 2023 saja, kampanye tanpa henti ini telah melanda berbagai sektor termasuk keuangan, pangan, layanan kesehatan, semikonduktor, dan olahraga, yang mengakibatkan jatuhnya puluhan pejabat tinggi, bankir, direktur rumah sakit, dan bahkan eksekutif sepak bola. Zheng Hong, seorang ekonom China, dan kepala Unirule Institute of Economics yang berbasis di Beijing, sebelumnya menyatakan bahwa badan usaha milik negara, BUMN, bukanlah bentuk kepemilikan yang tepat di ranah bisnis karena bertentangan dengan tanggung jawab pemerintah. Zheng Hong menganjurkan untuk menarik sepenuhnya BUMN dari sektor bisnis. Dia menunjukkan bahwa antara tahun 1994 dan 2013, BUMN tidak memberikan kontribusi sepeser pun kepada rakyat China, sebaliknya, mereka menerima subsidi pemerintah sebesar ratusan miliar yuan. Pada kenyataannya, bukan BUMN yang memberikan kontribusi kepada China, melainkan seluruh rakyat China yang menyokong BUMN tersebut. Institut Ekonomi Unirule pada awalnya adalah sebuah lembaga pemikir independen, tetapi kemudian ditutup oleh Partai Komunis China, dan Zheng Hong sekarang kesulitan untuk membuat suaranya didengar. Namun demikian, karya Zheng Hong dari lebih dari 1 dekade yang lalu kini sudah ketinggalan zaman. PKC saat ini berniat untuk membiayai upaya perluasan BUMN dan menekan ekonomi swasta, karena menganggap BUMN sebagai fondasi material dan politik yang penting bagi kekuasaan PKC. Apa yang disebut Xi Jinping sebagai inspeksi terhadap BUMN dan perusahaan pusat tidak lebih dari upaya untuk mempertahankan fondasi material dan politik yang sangat busuk. Selama BUMN masih ada, seluruh penduduk China akan diwajibkan untuk menyokong mereka secara finansial. Oleh karena itu, dari sudut pandang rezim Xi Jinping, perlu untuk terus mencuci otak rakyat China dengan ideologi PKC. Daniel Lee, seorang profesor di University of Freiburg yang mempelajari sejarah China, bahwa bagi Xi Jinping, kampanye anti-korupsi yang sedang berlangsung terinspirasi oleh konsep revolusi berkelanjutan Mao Zedong, yang bertujuan untuk mencegah kemerosotan ideologi di dalam Partai Komunis dan di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kuncinya terletak pada mempertahankan tekanan yang konstan. Dalam model ini, tidak akan pernah ada titik akhir.